"Mas, ada tali. Aku mau pinjam," ucap Sari dengan nada datar. "Ada mbak, sebentar ya," jawab salah satu pendaki itu. Setelah dipinjamkan, Sari langsung berjalan ke arah hutan yang di sana sudah terdapat wanita berselendang kuning tadi. Sesampai di hutan, Sari memasang tali itu di pohon dan akan menggantung dirinya. Tetapi sebelum dia akan melakukan aksinya itu, tiba-tiba ada yang mencegahnya setelah dilihat ternyata mereka adalah beberapa pendaki yang meminjamkan tali tadi. "Mbak, mau ngapain?" ucap pendaki itu dengan panik. "Aku mau mati." "Loh, jangan bercanda mbak. Mbaknya dari rombongan mana?" Waktu itu Amir sedang pergi ke sebuah kafe yang ada di kota Malang untuk janjian bertemu dengan teman sependakiannya dan akan membahas rencana pendakian. Sebut saja temannya itu Hasan. Sebelumnya mereka sudah sepakat akan mengantarkan teman kampusnya Hasan mendaki gunung ini. Di kafe itu tanpa disengaja Amir melihat ada seseorang yang sepertinya dia kenal dengan orang itu. Perlahan dia mendekatinya dan ternyata benar. Dia adalah teman lamanya atau teman sekolahnya dulu. Sebut saja dia Roni. Dia terlihat sedang bersama pacarnya atau mungkin istrinya. Karena memang itu benar-benar Roni, dia menyapa. "Bro, apa kabar? Ingat aku gak?" Terlihat Roni sedikit berpikir karena dia lupa-lupa ingat. "Amir, teman sekolah dulu." "Nah, itu betul." Berhubung Hasan belum sampai di kafe, dia ikut nimbrung bersama Roni dan Roni memperkenalkan pacarnya itu ke Amir. Sebut saja pacarnya itu adalah Sari. "Apa kabar bro? Waduh, udah lama banget nih gak ketemu. Oh iya, kenalin ini, Sari, pacarku." "Alhamdulillah sehat bro, kirain istrinya tadi," jawab Amir sambil basa-basi. "Masih rencana sih. Doain ya." Mereka membicarakan hal yang tidak penting semasa sekolah dulu. Seringkali Sari menanyakan bagaimana Roni semasa sekolah dulu. Pinter gak, nakal gak, dan lain sebagainya. Sepertinya Sari ini orangnya asyik juga. Kalau sama orang yang baru kenal, bisa langsung akrab gitu. Nah, ketika mereka sedang asyik-asyik ngobrol, tiba-tiba HP Amir mendapat pesan dari Hasan yang memberitahukan kalau dia sudah berada di depan kafe. Amir meminta Hasan untuk langsung masuk saja. Tidak lama kemudian terlihat Hasan sedang celingukan mencari keberadaan Amir dan Amir pun memanggilnya. Amir memperkenalkan Hasan pada Roni dan Sari. Setelah itu dia pindah ke meja sebelah. Karena gak enak juga kan sama mereka berdua, ntar malah ganggu waktu pacaran mereka. Amir memesan minuman ke kasir dan menikmatinya sambil membahas rencana pendakiannya bersama Hasan. Ketika sedang membahas itu, tiba-tiba dari meja sebelah Roni bertanya, "Mau daki ya bro?" "Iya nih." "Ikut yuk." "Gak ah, aku gampang capek, ntar malah jadi beban," ucap Roni nada bercanda. Amir dan Hasan lanjut membahas rencana itu. Pendakian ini semata untuk mengantarkan teman-teman kampusnya Hasan dengan tujuan untuk melihat peninggalan-peninggalan sejarah, dan Hasan berniat untuk mengajak Amir mendaki ke Gunung Lawu. Tapi kalau ke Gunung Lawu Amir tidak bisa, karena dia tidak ada banyak waktu. Di sisi lain jarak ke Gunung Lawu itu tidak dekat. Setelah cukup lama berunding, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki ke Gunung Arjuna via jalur Purwosari. Karena menurut Amir di situ juga terdapat peninggalan-peninggalan Majapahit di masa lampau. Mendengar Amir akan mendaki gunung, Sari sedikit tertarik. Dia bilang pada Roni, "Yang, ikut Mas Amir yuk naik gunung." "Buat apa Yang? Naik gunung itu capek, dingin pula." "Aku pengen Yang, teman-temanku banyak yang mendaki."
Karena sepertinya Sari benar-benar ingin mendaki gunung, Roni kembali bertanya tentang pendakian itu pada Amir. Bro, mau mendaki kemana emang? Ke Arjuno, nganterin teman-teman kampusnya Hasan nih. Ada cewek lain gak yang ikut? Ada mas, ada 2 kayaknya. Gak tahu kalau nanti nambah lagi. Ya udah deh, aku ikut. Sari pengen mendaki katanya. Amir pun tidak keberatan kalau Roni dan Sari mau ikut. Makin rame makin seru. Nah, akhirnya deal nih. Roni dan Sari ikut serta dalam acara pendakian ini. Kemudian Amir memberitahu Roni untuk membawa perlengkapan yang dibutuhkan, seperti jaket tebal, tenda, dan lain-lain. Kalau tidak punya bisa menyewa. Di dekat sini banyak penyewaan alat outdoor. Setelah semuanya sudah fix, Roni dan Sari pamit pulang terlebih dulu dan tidak lupa bertukar nomor dengan Amir. Tidak lama setelah itu, Amir dan Hasan pun juga beranjak pulang. Keesokan harinya, Amir memberitahu Roni via chat untuk keberangkatannya akan dilakukan nanti hari Kamis. 2 hari ke depan, dan Amir mengingatkan lagi pada Roni untuk menyiapkan alat-alat yang sudah diberitahukan semalam. Singkat cerita, tibalah hari Kamis. Pagi itu sekitar jam 9 mereka berkumpul di kampusnya Hasan yang berada di kota Malang. Terlihat Roni dan Sari datang dengan membawa perlengkapan lengkap dan membawa tenda sendiri. Setelah semua sudah berkumpul, mereka saling berkenalan dengan teman-teman kampusnya Hasan yang berjumlah 4 orang, 2 cewek dan 2 cowok. Jadi totalnya mereka ada 8 orang termasuk Amir, Hasan, Roni, dan Sari. Setelah semua sudah siap, mereka berbondong-bondong berangkat ke tempat tujuan dengan mengendarai motor. Sesampainya di base camp jalur via Purwosari, Amir meminta pada yang lain untuk cek perlengkapan yang akan dibawa, sedangkan dia mengurus izin ke base camp. Setelah mendapat izin, Amir memberi arahan ke yang lain tentang jalur yang akan dilewati nanti. Setelah semua dirasa paham, perjalanan pun dimulai dan tidak lupa pula berdoa. Selangkah demi selangkah jalur setapak dilewati hingga tidak terasa sampailah mereka di pos 1 yang dinamakan Gua Ontobungo. Sesampai di situ mereka berhenti cukup lama untuk melihat-lihat bangunan yang ada di pos 1. Jadi di situ ada beberapa bangunan yang digunakan orang-orang tertentu untuk tujuan spiritual. Setelah puas dengan itu, perjalanan dilanjutkan menuju ke pos 2. Perjalanan menuju ke pos 2 cukup menguras tenaga karena kontur jalannya berupa batu dan cukup menanjak. Hingga beberapa kali mereka berhenti di pinggir jalur untuk istirahat. Terus berjalan, hingga akhirnya mereka sampai di pos 2 sekitar pukul 12 siang. Pos ini dinamakan Tampuono. Di situ terlihat ada beberapa bangunan dan cukup ramai oleh pengunjung. Di pos 2 itu mereka memutuskan untuk istirahat lagi. Beberapa dari mereka mengeksplor suasana sekitar, sedangkan Roni dan Sari pergi ke sebuah sendang yang dinamakan Sendang Dewi Kunti. Di area Sendang Dewi Kunti, tanpa disengaja Sari melihat ada sebuah kain yang berwarna kuning menggelantung di dahan pohon, tepat di atas sendang tersebut. Ada rasa merinding yang dirasakan Sari ketika melihat kain itu yang berbentuk seperti selendang. Tapi Sari tidak begitu memperdulikan soal itu karena mungkin itu adalah kain yang sengaja ditaruh seseorang untuk tujuan tertentu. Setelah kembali dari Sendang Dewi Kunti, Sari bilang ke Roni, "Yang, tadi lihat kain kuning di sendang gak?" "Kain? Enggak tuh." Gak tahu juga sih. Aku nggak begitu perhatiin. Emang kenapa?" "Aku ngerasa ada yang aneh aja. Kainnya kayak selendang." "Oh alah, paling itu sengaja ditaruh di situ sama warga buat tanda." Nah, kain kuning inilah sebagai pertanda yang nantinya akan membawa petaka bagi mereka. Di pos 2 mereka tidak istirahat terlalu lama. Setelah dirasa cukup melihat-lihat suasana sekitar, perjalanan kembali dilanjutkan. Setelah beberapa menit berjalan, sampailah mereka di pos 3 yang dinamakan Eyang Sakri. Di situ terdapat satu bangunan yang bercat hijau.
Di pos 3 ini mereka memutuskan untuk istirahat lagi cukup lama. Sempat membuat kopi juga, dan ketika yang cowok sibuk membuat kopi, Sari mendatangi anak-anak yang cewek biar lebih akrab. Sebut saja dua cewek tadi adalah Linda dan Iis. Sambil menikmati kopi, mereka bercanda-bercanda dengan tujuan biar semakin akrab satu sama lain. Setelah kopi sudah habis dan hari juga semakin sore, mereka bergegas melanjutkan perjalanan hingga sampai di pos 5 Mahkutoromo. Tepat masuk waktu maghrib. Sesampai di sini terlihat mereka semua tampak kelelahan. Lalu Amir bertanya, "Gimana? Masih kuat gak lanjut jalan ke pos 7? Kalau kuat, kita camp di sana aja ntar." "Masih jauh gak ke pos 7-nya, Mas?" tanya Sari. "Mayan sih, palingan 2 jam lagi. Kalau udah capek, kita camp di sini juga gak apa-apa." Karena memang sudah sangat kelelahan, mereka memutuskan untuk bermalam di sini saja. 3 tenda berkapasitas 4 orang mereka dirikan secara berhadapan, termasuk tenda yang dibawa Roni sendiri. Setelah tenda sudah berdiri, mereka lanjut masak makanan di samping tenda. Sambil masak, mereka bertukar cerita tentang pengalaman hidupnya masing-masing. Amir, Roni, dan Sari membagikan pengalaman kerjanya pada mereka yang kuliah. Tidak terasa masakan sudah matang dan mereka pun makan dengan lahap. Setelah makan, sebagian dari mereka memutuskan untuk masuk tenda dan tidur. Sari, Linda, dan Iis tidur di satu tenda, sedangkan yang lain bebas mau tidur di tenda mana saja. Lagi pula kapasitas tendanya masih sisa banyak. Ketika yang lain sudah pada tidur, Amir dan Roni duduk-duduk di samping tenda untuk menghabiskan ngopi dan membahas masa-masa sekolah dulu. Dan Roni juga bilang ke Amir kalau rencananya tahun depan dia akan nikah sama Sari. Setelah cukup lama ngobrol dan malam juga semakin dingin, mereka berdua masuk ke dalam tenda untuk tidur. Waktu itu mereka tidur di satu tenda yang masih kosong. Keesokan harinya, mereka semua bangun dan lekas memasak makanan untuk sarapan, sebelum nanti berjalan summit ke puncak. Terlihat pagi ini cuacanya sangat cerah sehingga menambah semangat mereka untuk cepat-cepat menuju ke puncak. Setelah selesai sarapan, perjalanan summit dimulai pada pukul 8 pagi. Perjalanan menuju ke puncak ini terbilang sangat jauh karena mereka mulai dari pos 5. Tapi tidak terasa berat karena barang bawaan seperti tenda dan yang lain ditinggal di pos 5. Selama perjalanan mereka tidak ada kendala sama sekali hingga sampailah mereka di puncak Ogal Agil Gunung Arjuno pada pukul 4 sore. Meskipun tidak bisa melihat sunrise, tapi mereka sangat senang karena bisa melihat keindahan sunset yang tidak kalah keren. Di puncak, Sari sempat meminjam topi milik Linda untuk digunakan berfoto. Setelah puas di puncak, mereka kembali turun dan sampai kembali di tempat camp pada pukul 9 malam. Sesampai di camp, mereka langsung mengeluarkan alat masak untuk masak buat makan malam dan meskipun telah terlihat malam, ini mereka sangat senang. Masakan pun sudah matang dan mereka bareng-bareng makan di samping tenda. Setelah makan, sebagian dari mereka ada yang jalan-jalan ke altar dan menyapa pendaki lain yang baru datang. Di saat yang lain sedang jalan-jalan, Sari masuk ke dalam tenda cewek dan tidak lama kemudian, dia memanggil Roni yang waktu itu duduk bersama Amir untuk minta tolong mengambilkan jaketnya yang ada di tasnya Roni. Roni pun segera mengambilkan jaket dan diberikannya kepada Sari masuk ke dalam tenda. Di sisi lain, Amir yang waktu itu berada di luar tenda didatangi oleh Linda. "Mas, Mbak Sari di mana?" "Itu di tenda, kenapa?" "Mau ambil topi tadi ke bawah Mbak Sari." Linda segera mendatangi tenda tersebut dan sesampai di depan tenda dia benar-benar kaget.